Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Wah, sungguh biadab ya. Sungguh biadab. Tidak berperi kemanusiaan. Sangat keji, luar biasa. Tidak layak disebut sebagai manusia. Tapi anehnya, di sosial media masih banyak yang menyangkal. Masih banyak yang mendukung beliau ini. Saya juga bingung ya, kenapa sih ya seorang teroris yang sungguh keji ya sengaja menabrakkan diri di kerumunan orang-orang pas lagi perayaan tahun baru. Masih banyak juga yang menyangkal, oh itu bukan terafiliasi dengan agama saya, oh nggak ada hubungannya dengan agama saya. Kenapa sih di Konoha itu banyak orang seperti itu? Kalau misalnya ada masalah, padahal ya, sebut saja namanya Udin ya. Sebut saja namanya Udin Asu ya. Si teroris sialan ini, Udin Asu ini, mohon maaf saya sebut namanya Udin Asu ya. Kesel saya dengan teroris sialan ini. Sebut saja namanya dengan Udin Asu. Udin Asu ini, waktu menabrakkan dirinya di depan gedung Trump, beliau ini membawa, coba bayangkan, membawa bendera ISIS ya, bayangkan coba, bendera terlarang bernama bendera ISIS. Bagaimana mungkin kita mengelak bahwa ini tidak terafiliasi dengan agama, ini tidak ada hubungan dengan agama? Bagaimana mungkin kita cuci tangan si Udin ini tidak ada hubungannya dengan agama? Wong dia menggunakan dalil-dalil agama kok. Nggak percaya, nih saya bongkar dalilnya di sini ya, datanya berdasarkan sumber, berdasarkan data ya, berdasarkan penelitian ya. Organisasi ISIS ini melakukan aksinya biasanya menggunakan dalil-dalil yang ada di agama. Ini buktinya, saya tunjukin dalilnya. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau ada orang yang mengatakan enggak ada hubungan dengan agama, enggak ada hubungan dengan agama. Dia mengambil ayat-ayat kok, mengucapkan ayat-ayat. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak ada hubungannya dengan agama. Jadi itu semacam kita cuci tangan. Kalau yang baik-baik kita klaim ya. Kalau ada seseorang yang baik-baik, penemu ilmuwan misalnya, oh kita klaim, oh itu dari agama saya, oh itu agama saya, oh itu dari kelompok kita. Tapi kalau ada yang melakukan hal seperti ini, mereka akan cuci tangan. Padahal ya kelompok-kelompok seperti ini mengambil dalil-dalil dari ayat-ayat kitab suci. Ini saya tampilkan dalilnya di sini. Jadi kalau mau bantah pakai data. Jangan cuman ngomong, oh kamu merusak agama saya, oh kamu segitunya, oh rusak agama saya. Padahal saya nggak berpihak pada agama tertentu. Bahkan agama Kristen sering saya kritik di video ini. Nggak percaya, coba cek di video saya sebelumnya. Banyak video saya tentang kritikan agama Kristen. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak pada agama Kristen. Kalau ada agama Kristen melakukan hal-hal seperti ini ya, dari agama Kristen, bawa dalil-dalil agama Kristen, saya akan mengutuk. Ya, kalau misalnya agama Kristen melakukan seperti ini terhadap agama Muslim contohnya, saya akan tetap mengutuk agama Kristen ini. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak. Saya berpihak pada kebenaran. Saya berpihak pada kemanusiaan, humanisme. Jadi jangan berpikir bahwa saya mengatakan seperti ini, saya untuk menjelekkan agama mayoritas di Konoha. Enggak ada hubungannya guys, enggak ada. Orang mereka ngambil dalil dari kitab suci kalian, gimana coba? Ya, logikanya di mana? Ya. Jadi kronologinya ya, si Udin Asu ini sengaja menabrakkan diri di pintu gedung Trump di tempat kerumunan yang sedang merayain tahun baru. Bayangkan coba, orang lagi bahagia, asik-asik merayain tahun baru, tapi si Udin Asu ini sengaja ya menabrakkan diri. Coba, luar biasa. Kemarin baru juga di kejadian di mana itu namanya, di Inggris bukan ya, lupa saya. Kemarin ada kejadian seperti itu. Sekarang di Amerika. Luar biasa. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa beliau ini tidak terafiliasi dengan
organisasi terlarang bernama ISIS. Kalau beliau ini ditemukan fakta di lapangan, di TKP, membawa bendera terlarang bernama bendera ISIS, ya, menggunakan bahan peledak. Menurut data ya, konon katanya beliau ini mantan tentara, ya, menurut FBI, menurut data yang saya ambil, beliau ini katanya mantan tentara. Jadi saya itu ya sangat kesel ya, kenapa agama mayoritas di Konoha itu ya, nggak semuanya tapi banyak yang terobsesi dengan khilafah, dengan organisasi terlarang bernama organisasi ISIS. Sengaja saya sebut ISIS ya, karena apa? Karena takut di-ban sama YouTube. Ini juga videonya pasti dolar kuning semua ini. Saya sudah pasrah itu dolar kuning demi netizen ya, demi requestan. Kemarin saya disuruh bahas ini tentang si Udin Asu ini ya. Ya, setelah saya nyari data dan sumber ya, ternyata sebenarnya organisasi ISIS ini adalah organisasi politik ya. Sekali lagi saya katakan, organisasi politik berkedok agama, politik berkedok agama ya. Nah, yang jadi permasalahan ya, kenapa agama ini mau ditunggangi? Kenapa nggak nyadar-nyadar ya? Harusnya kan agama itu kan sadar diri dong ya. Agama kita ditunggangi nih, harusnya kita gebukin rame-rame kan si ISIS ini kan, harusnya kan gebukin rame-rame. Lu mencoreng nama baik agama kita, harusnya kita gebukin rame-rame, bukan malah ngebanggain, bukan malah ngedukung, bukan malah lepas tangan, lepas tanggung jawab ya. Sama seperti ini misalnya, kalau misalnya kita punya anak atau keluarga yang misalnya melakukan kejahatan, harusnya kan kita duluan yang bawa ke kantor polisi. Jangan kita malah melindungi. Jadi sama aja kita orang jahat kalau kita melindungi seperti ini kan. Jangan juga kita mengatakan, oh itu bukan anak saya, oh itu bukan saudara saya. Jangan mengatakan seperti itu. Ya katakan apa adanya. Sama seperti itu perumpamaannya. Kalau misalnya ada seorang teroris bernama si Udin Asu ini melakukan hal seperti itu, jangan kita mengatakan, oh itu bukan dari agama saya. Itu sama aja sama seperti yang saya katakan tadi itu, oh itu bukan saudara saya, itu bukan dari keluarga kita. Jangan seperti itu. Harus jujur dong. Harusnya kita gebukin rame-rame, harusnya kita bawa ke pengadilan. Ya, harusnya kita bawa ke polisi. Ya nggak sih? Jadi tanpa kita sadari ya, sebenarnya organisasi ISIS ini adalah politik berkedok agama ya. Jadi secara tidak langsung ISIS ini menunggangi politik. Saya akan nampilkan sumbernya di sini ya. Kalau mau bantah pakai data ya. Jadi jangan cuman opini pribadi gitu. Kalau mau komentar pakai data yang akurat, bukan hanya opini pribadi. Jadi selain itu banyak umat muslim yang ada di Konoha belum paham betul bahwa khilafah ini hasil create ya, sebagian ya, dan diadopsi oleh Romawi sebenarnya. Ini hasil create daripada Romawi. Khilafah ini adalah hasil daripada hasil create daripada Romawi. Jadi organisasi ISIS ini mereka punya CCM, apa itu, cita-cita mulia, yaitu khilafah. Khilafah itu untuk mempersatukan semua umat muslim yang ada di dunia jadi satu kesatuan, seperti zaman khilafah zaman dulu ya, zaman Abbasiyah ya, zaman Turki Utsmani dan lain sebagainya. Mereka masih mengidam-idamkan seperti itu di zaman sekarang. Makanya mereka mendukung yang namanya khilafah. Nggak semuanya tapi ya di Konoha, tapi banyak yang mendukung. Nah, dan saya akan menunjukkan cacat logikanya nanti ya, sistem khilafah ini. Yang menciptakan daripada khilafah ini adalah Romawi, bangsa Romawi. Saya akan tampilkan datanya dan sumbernya di sini ya. Jadi kalau mau bantah pakai data dan sumber yang akurat ya. Ya, jadi banyak yang belum paham ya. Khilafah ini sebenarnya bukan berasal dari Islam itu sendiri, enggak. Ini hasil create daripada peradaban Romawi sebenarnya. Ya, hasil peradaban daripada Romawi. Di khilafah ini ya, ada yang cacat logika menurut saya pribadi. Katanya khilafah ini anti riba ya. Oke, saya juga sebenarnya anti riba ya. Jujur saya juga anti riba. Namun
Kalau kita lemparkan ide anti riba ini ke masyarakat, contoh misalnya ada bank misalnya, ya katakanlah misalnya bank CBA, ya bukan BCA ya, tapi CBA, ya katakanlah ada bank yang sangat gede di Konoha misalnya. Lalu bank ini meminjamkan duit ke masyarakat tanpa riba misalnya. Nah, yang jadi permasalahan, apa duit menggaji karyawannya itu apa? Apa menggaji duit karyawannya itu? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bagi hasil. Nah, ya jadi pertanyaan, ya berbeda teori dengan yang di lapangan, guys. Kalau kita nanya sama orang-orang yang di lapangan, ya orang-orang bankir di lapangan, atau orang-orang yang biasa bekerja di lapangan meminjamkan duit misalnya, ya atau bagian kredit misalnya yang berhubungan dengan uang, leasing dan lain sebagainya, nggak segampang itu, Ferguson. Nggak segampang itu bagi hasil. Bagi hasil dari mana? Ya, bagi hasil dari Hong Kong. Uang dikasih bunganya yang sangat rendah juga, masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang kabur-kaburan, masih banyak yang ngebodoh-bodohin tanpa jaminan pula. Khilafah katanya tanpa jaminan, terus bagi hasil. Maaf ya, saya ketawain karena saya sudah meneliti gitu loh, memahami di lapangan itu sebenarnya seperti apa. Gini ya guys, ada fakta unik yang jarang diketahui warga Konoha sebenarnya tentang pinjam meminjam uang ya dalam dunia perbankan. Sebenarnya bank itu lebih banyak menolak orang yang mau pinjam ke dia daripada yang di ACC. Gini guys, maksudnya gini. Kan ada istilah bay checking ya. Orang bay checking ini kan orang-orang yang bermasalah. Misalnya dia pernah pinjam terus kabur, nggak tanggung jawab, nggak dibayar. Ada banyak seperti itu di Konoha. Jangan menutup mata deh, jangan menutup kemungkinan, jangan menganggap bahwa masyarakat itu semua malaikat, enggak. Jangan menganggap bahwa nasabah kita itu malaikat, enggak. Jadi bayangkan Anda, pola pikir Anda itu Anda sebagai yang punya bankir ya. Terus Anda ngasih duit katanya ke masyarakat. Tanpa jaminan, tanpa bay checking, tanpa riba. Lalu yang ngegaji karyawan siapa? Karyawan lu yang ada ribuan orang. Siapa? Sedangkan ya, coba bayangkan, sedangkan dikasih bunga yang sangat kecil, yang nggak terlalu gede ya, dikasih, terus dikasih jaminan, terus udah selektif nih, sudah pakai bay checking dan lain sebagainya, tetap ada yang macet, tetap ada yang kabur, tetap ada yang masalah. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa tanpa riba, coba kerja di bank aja dulu ya, atau Anda bagian daripada orang yang kerja di lapangan yang ngasih pinjam duit sama orang. Apakah Anda akan berhenti mengatakan seperti itu? Apakah Anda masih tak mengatakan seperti itu? Tanpa riba. Riba itu kan ongkos bayar, guys. Kan di agama Muslim di Konoha kan belum ada ketetapan bahwa apakah riba itu, maksudnya apakah bunga bank itu riba atau tidak. Belum ada ketetapan. Nggak ada ketetapan satupun, nggak ada. Masih diperdebatkan. Kalau misalnya contoh misalnya nih, ada yang mengatakan tanpa riba, ya coba kasih duit sama tetangga atau temen lu, sedangkan ngasih duit sama temen aja, ya tanpa riba, tanpa bunga, kembalinya susah. Orang itu kalau mau meminjam duit itu mulutnya manis, ya nanti bayarnya banyak alasan. Jadi harus ini dulu deh, harus dipikirkan dulu secara rasional. Apakah zaman dulu, zaman sekarang itu bisa diterapkan seperti khilafah misalnya, apalah namanya itu. Jadi jangan kita tergoda oleh angin-angin surga misalnya ya. Misalnya ada orang, saya tahu cara rekrut untuk jadi anggota daripada ISIS ini, saya tahu. Biasanya mereka akan menjadikan pemerintah. Ya, pemerintah itu kan kafir, jolim, penuh dengan riba. Jadi kalau di suatu negara itu ada yang menggunakan riba, maka kita akan berdosa semuanya. Ya, itu trik yang pertama, mendoktrin. Ya. Saya udah hafal itu, sudah mengerti. Terus yang kedua misalnya, akan dijanjikan angin-angin surga misalnya. Ya kalau kamu melaksanakan seperti zaman Turki Utsmani, Abbasiyah dan lain sebagainya, zaman kekhalifahan, kita hidupnya bergelimang harta. Ya.
tanpa riba, pokoknya dijanjikan angin-angin surga. Nggak sesimpel itu, Ferguson. Nggak sesimpel itu. Anda hanya memberikan, namanya juga marketing kan, pasti memberikan yang enak-enak saja. Sama seperti marketing rumah misalnya, atau marketing barang misalnya. Mereka marketing itu kan tidak akan memberikan kelemahan daripada khilafah ini, kelebihan dan kelemahannya. Mereka hanya menggembur-gemburkan kelebihannya. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya masih ngeyel tentang konsep khilafah, coba deh buka ruang debat. Saya akan meladeni Anda berdebat 7 hari 7 malam, ya, tanpa makan, tanpa minum. Saya akan ladeni, ya, tanpa jeda, maksudnya makan tetap makan lah, minum tetap minum juga. Jadi konsep-konsep seperti ini adalah konsep-konsep angin-angin surga. Sama seperti di Konoha kan pernah viral itu kampung korma. Ya, dengan menanam korma kita akan memperoleh hasil investasi yang luar biasa. Ya, menggunakan embel-embel, menggunakan syariat-syariat, menggunakan embel-embel agama dan lain sebagainya. Tahu apa yang terjadi? Kabur, guys, penipuan. Jadi berhati-hati, guys, di Konoha itu kalau ada yang menggunakan embel-embel agama, syariat dan lain sebagainya, menggunakan embel-embel nama-nama agama, itu harus perlu diwaspadai. Bank-bank syariat di Konoha juga sama seperti bank konvensional, bahkan lebih parah. Bunganya lebih gede, namanya doang yang diganti. Jadi itulah alasannya kenapa kita sebenarnya beragama itu sebatas simbol, sebatas tenggorokan. Namanya aja diganti. Ya, ada banyak kok di Konoha bank-bank syariat. Coba cek data. Jadi hal seperti ini yang bikin kita itu susah jadi negara maju. Karena apa? Karena percaya dengan angin-angin surga, nggak berpikir secara rasional, nggak masuk akal. Ya, di Konoha juga seperti itu. Ada banyak kok warga Konoha yang seperti itu, yang percaya yang namanya khilafah. Kita akan semuanya bersatu, kita akan menjadi negara maju. Ya, kita akan menjadi angin-angin surga. Gimana mau maju orang SDM-nya rendah? Kan nggak masuk akal. Harusnya SDM-nya dulu dibenahi kan, baru menjadi negara maju. Dulu juga di zaman kekhalifahan, ya, zaman keemasan Islam itu. Kenapa Islam itu bisa emas zaman dulu itu? Zaman Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, Algoritma, Al-Jabar dan lain sebagainya. Mereka bisa emas itu karena apa? Karena mereka menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, bukan memisahkan seperti sekarang ini. Mereka juga maju, keemasan Islam itu maju karena faktor iptek, ilmu pengetahuan, faktor ini pemikiran rasional. Ya, tapi di Konoha kan wacana-wacana masa lalu. Kamu nggak tahu zaman Ibnu Rus, Ibnu Sina semuanya bla 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 bla. Iya, saya tahu itu. Tapi zaman itu nggak ada, jarang orang SDM rendah di sana. Ya, bahkan di zaman itu pembangunan gereja tidak dipersulit, izin gereja nggak dipersulit. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa di zaman itu adalah zaman keemasan, tapi di Konoha sekarang dipersulit rumah ibadah? Sungguh tidak masuk akal. Pembangunan gereja dipersulit, sungguh tidak masuk akal. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita ini sebenarnya orang-orang yang kurang baca deh keemasan Islam itu yang sebenarnya, zaman khilafah itu. Apakah mereka itu pisah dengan ilmu pengetahuan? Tapi kan di Konoha sekarang memisahkan ilmu pengetahuan dengan ilmu akhirat kan. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin Muslim terpuruk. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti orang-orang yang ngatain saya, kamu sesat, kamu menghancurkan Islam dari dalam. Pasti banyak yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi guys, berhenti terlalu berharap sama pemerintah, khilafah, khalifah, apa segala macam itu. Selagi SDM kita masih rendah, kita akan gitu-gitu aja, guys. Nggak akan bisa berubah. Gitu-gitu aja. Kalian mengharapkan tanpa riba, ya, sedangkan minjem duit ke temen aja bisa berantem, ya. Bayangkan tuh. Masa SDM rendah memimpikan negara khilafah,
Ya bener aja. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Jadi sekali lagi ya, kejadian-kejadian seperti ini, kalau boleh jujur, seperti si Udin Asu ini, ada hubungannya dengan agama. Ada hubungannya dengan agama. Jangan ngeyel. Ya, sama seperti kita punya anak. Kalau anak kita itu salah, ya kita gebukin rame-rame. Kita laporkan rame-rame. Kita bawa ke yang berwajib. Kalau salah. Tapi kalau misalnya dia kita lindungi, kita mengatakan bahwa oh itu bukan saudara saya, oh lepas tangan, nggak akan ada perubahan. Jadi yang bikin, mohon maaf ya, yang bikin muslim itu terpuruk adalah karena SDM masyarakatnya. Ya, SDM masyarakatnya, SDM umatnya. Zaman keemasan Islam sekalipun, SDM-nya itu nggak sebrutal ini di Konoha. Nggak bisa, negara, masyarakat SDM itu nggak bisa menginginkan seperti kehidupan di zaman Abbasiyah, ya, zaman Khalifah, Turki Utsmani dan sebagainya. Jadi berhenti melakukan hal seperti itu ya. Jadi selain itu saya melihat teroris macam Udin ini, saya melihat ada kecemburuan ya. Kecemburuan mungkin karena mereka gagal dengan menerapkan sistem khilafah, khalifah dan lain sebagainya. Sehingga mereka dengan frustasi melakukan hal seperti ini. Ada mungkin ya, dugaan saya karena terbelakang teknologi, semua terbelakang ya, pemikiran terbelakang, SDM terbelakang, sehingga mereka merasa frustasi, iri, ada seperti itu karena merasa minoritas ya di dunia, tapi ya bukan di Konoha ya, tertinggal di semua bidang. Jadi kritik yang baik itu guys, sama seperti cambukan, sakit, tapi itulah kebenaran yang sebenarnya ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau umat muslim yang nonton video ini, kalau Anda bisa menonton video ini sampai akhir, yang saya katakan berarti Anda adalah umat Islam yang SDM tinggi. Anda sangat spesial, sangat jarang orang-orang seperti Anda. Tapi muslim yang saya masuk itu adalah muslim yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, oke? Karena suara background saya sudah mulai menggema, sudah mulai berisik, maka saya akan mengakhiri video ini dulu ya. By the way, kalau misalnya ada, mohon maaf, suara toa di Konoha seperti ini berisik ya, terus kita bikin video seperti ini untuk mengedukasi masyarakat biar SDM-nya tinggi, apakah ini mengganggu orang lain? Apakah ini bukan dosa? Bukankah agama itu berbuat baik dengan mengganggu orang lain? Suara-suara toa yang menggelegar, yang berisik, apakah itu bukan dosa? Ya, silakan dijawab sendiri. Saya Ray Konoha, salam rasional.